Halo adik-adik calon mahasiswa baru yang sangat super. Pada kelompok video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat yang sudah pernah ditanyakan di soal UTBK tahun 2019 ya. Nah, ini di sini soalnya yang pertama sudah saya buatkan. Diketahui di soal bahwa A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Dan memenuhi lagi ada persamaannya satu lagi dalam hubungan A dan B, kemudian yang ditanya adalah C-nya ya. Nah, jadi di sini saya tuliskan terlebih dahulu soalnya lagi, yaitu pada persamaan kuadrat X kuadrat kemudian dikurang dengan A ditambah 3 dikalikan dengan X ya. Nah, kemudian ditambah dengan C, ini hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, pada persamaan kuadrat kalau diketahui akar-akarnya ya, diketahui akar-akarnya, saya misalkan ini akarnya X1 dan X2. Nah, pada persamaan kuadrat ini sebenarnya rumusnya sudah ada. Kalau ditanya hasil jumlah akar-akar X1 tambah X2 adalah min B per A. Dan satu lagi, kalau ditanya X1 kali X2, X1 kali X2 ini sama dengan C per A. Nah, ini dari bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi di sini A yang dimaksud yang warna putih ini, A itu adalah 1. A itu koefisien X kuadrat dari bentuk umumnya ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, berarti ini semuanya adalah B. Kemudian C-nya kebetulan sama. C-nya adalah C. Nah, kita kembali ke soalnya tadi. Pada persamaan kuadrat ini akar-akarnya bukan X1 dan X2. Tetapi A dan BA ini disengaja oleh panitia pembuat soal. Rumusnya dan akarnya ini agak sedikit membingungkan, rancu ya. Yaitu A dan B lagi dia munculkan di sana. Nah, ini nggak masalah, yang penting kita paham rumusnya dan variabel dari X kuadrat itu kita anggap A, variabel X-nya adalah B, dan konstantanya adalah C. Nah, sekarang kita masukkan kepada persamaan-persamaan yang ada dari rumus dan yang diketahui dari soal. Yang pertama, X1 tambah X2. X1-nya tadi adalah A dan X2-nya B. Ya kan? Nah, sama dengan min B ini B-nya, ini A-nya. Min B, ini karena B-nya negatifnya ini ikut, berarti negatifnya hilang. Maka tinggal A tambah 3 min B, jadinya A tambah 3 per A. A-nya 1 kebetulan. Ya kan? Nah, jadi persamaan yang pertama ini kebetulan ada A di kiri dan di kanan, sama-sama kita kurangkan dengan A, maka habis B-nya ketemu langsung di sini sama dengan 3. B-nya sama dengan 3. Oke? Nah, kemudian yang kedua kita pakai dari rumus hasil kali akar-akarnya tadi, yang ini. Ya, ini tadi yang pertama hasil jumlah, yang kedua dari hasil kali. X1 kali X2, A kali B tentunya. A kali B sama dengan C per A. C-nya itu C, kebetulan C sama ya. Kemudian A-nya itu 1. Ya, jadi A kali B sama dengan C. Nah, di sini nilai B-nya udah kita dapat, langsung kita masukin. Ya, B-nya 3, maka 3A sama dengan C. Oke? Nah, kemudian inilah hubungan nilai A, B udah dapat dan C-nya dalam persamaan A. Kita akan substitusi ke persamaan yang diketahui lagi dari soal, yaitu B kuadrat ini sama dengan A ditambah 10. Ya kan? B kuadrat sama dengan A tambah 10. Nah, di soal yang ditanya apa? C pangkat 3 ditambah C. Ya kan? Nah, tentunya ini B-nya sudah dapat, kita isi 3 kuadrat 9. Kemudian A-nya kita ubah dari sini. Ya kan? Nah, supaya nanti langsung dapat C-nya. Maka A-nya sama dengan 1/3 dikali C, diganti ya. Nah, berarti ini jadinya 1/3 dikali C tambah 10 gitu ya. Nah, kemudian 10-nya pindah ke sini, 9 dikurang 10 negatif 1 sama dengan 1/3. Nah, ketemulah C-nya di sini sama dengan, ini kita kali silang ya. Nah, berarti 3 kali minus 1 hasilnya adalah minus 3.
Maka yang ditanya tadi dari soal, berapakah C pangkat 3 ditambah dengan C? Maka hasilnya min 3 pangkat 3 minus 27. Ya kan? Ditambah C minus 3. Maka hasilnya adalah minus 30. Ya, pilihannya adalah yang E, ya. Nah, di jawabannya ini pilihannya adalah yang E. Oke. Nah, demikian teman-teman soal yang pertama yang ditanyakan di UTBK tahun 2019, bentuk soalnya seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan yang nomor 2, ya. Nah, hampir sama, ya. Ini tetap operasi aljabar dari akar-akar sebenarnya, ya. Nah, persamaan kuadratnya disebutkan X kuadrat. Kemudian dikurang dengan 13A dikali X. Kemudian ditambah dengan P tambah 13. Ini sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat ini akarnya masih sama seperti yang di atas, ya. A dan B, ya, buat sedikit membingungkan, ya. Nah, kemudian diketahui lagi persamaan P sama dengan 2B, P tambah 2B sama dengan negatif 25. Nah, tentunya sama seperti yang di atas tadi, ini akan kita cari terlebih dahulu berapakah nilai dari X1 tambah X2, yaitu A ditambah B. Langsung saja, ya. Nah, ini kan tadi diwakili akarnya X1 dan X2, mewakili akar X1 dan X2, jadi X1 tambah X2, A tambah B, min B per A. Ya, perhatikan sesuai dengan rumusnya yang di atas tadi, A itu yang di depan X kuadrat, B-nya itu koefisien X, C-nya itu ini semua C, ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, X1 tambah X2 min B per A, berarti B-nya kan minus 13A, berarti min B jadi 13A per A-nya di sini 1, ya kan, sesuai bentuk umumnya tadi, per 1. Nah, berarti B ini langsung ketemu, A-nya pindahkan ke sana dikurang A, 13A dikurang A berarti jadinya 12A. Nah, ini persamaan yang pertama yang bisa kita simpan dulu, ya. Nah, kemudian yang berikut kita ambil lagi dari hasil kalinya. Sama seperti yang di atas, ya. Hasil kalinya X1 kali X2 berarti diwakili oleh A kali P. Ini sama dengan C per A. C-nya ini semua. P plus 13 per A, A-nya 1. Nah, kemudian B-nya sama, kita masukkan aja langsung, kita substitusi, ganti B-nya 12A. Berarti A dikali dengan 12A sama dengan P ditambah 13. Ya kan? Nah, berarti 12A kuadrat sama dengan P ditambah 13. Ya. Nah, ini persamaan yang kedua yang kita bisa dapatkan. Nah, kemudian yang berikutnya, dari soal tadi sudah disebutkan bahwa ada akar yang lain, ada persamaan yang lain, P tambah 2B sama dengan, nah, di soal disebutkan P ditambah 2B sama dengan negatif 25. Ya. Nah, kemudian pada persamaan ini, jadi ada persamaan yang nilainya 12A kuadrat sama dengan P tambah 13. Berarti ini saya buat, langsung kita eliminasi aja, ya. P ditambah 13 ini sama dengan 12A kuadrat. 12A kuadrat. Nah, ini kita kurangkan, ya. Kita eliminasi. Nah, pada persamaan ini P-nya habis, ini dikurangkan, ya. Nah, kemudian ini tinggal 2B dikurang 13, ini sama dengan negatif 25 dikurang 12A kuadrat, gitu, ya. Nah, kemudian ini ada lagi hubungan antara B dan A. Persamaan yang pertama tadi kita ganti, B-nya itu 12A, 2 kali 12 berarti 24A dikurang 13 sama dengan negatif 25 dikurang 12A kuadrat. Pindah ruas semuanya ke kanan, ya. Nah, ini berarti jadinya positif 12A kuadrat. Kemudian dikurang 2, ditambah, ya.
ini pindah ke sini jadi 12, ini ada 24, berarti 24A. Kemudian ini pindah kemari, berarti positif 25 dikurang 13, jadi positif 12, sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 12, maka A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 sama dengan 0. Ya, nah ini tinggal kita faktorin. Faktorannya adalah A tambah 1 kali A tambah 1 atau A tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Dengan kata lain, A-nya supaya 0, ini A-nya harus dibuat negatif 1. Ya, A-nya sama dengan negatif 1. Nah, A-nya udah ketemu, berarti B-nya juga udah bisa kita cari. Ya kan? Nah, berarti B-nya itu sama dengan, tadi diketahui hubungan antara A dan B itu adalah 12A. Berarti B-nya sama dengan 12 kali negatif 1, berarti negatif 12. Nah, di soal yang ditanya, maka di soal ini tadi yang ditanya, berapakah nilai A dikurang B? Ya kan? Nah, berarti nilainya adalah A-nya tadi negatif 1 dikurang B-nya negatif 12, berarti tambah 12. Ya, maka jawabnya adalah 11. Pilihannya 11 ya, jawabnya adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini ya mau saya tekankan, apapun akar-akarnya sudah ada rumusnya kalau jumlah daripada akar itu min B per A. Hasil kali akar-akarnya C per A. Nah, ini tinggal dilatih supaya aljabarnya bisa lebih lancar ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal yang berikutnya di sini adalah yang nomor 3. Ini tentang fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadratnya memotong sumbu Y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi menyinggung sumbu X, maka grafik fungsi tadi, fungsi kuadratnya memotong X sama dengan 2 nanti di titik berapa ya. Nah, jadi tentang fungsi kuadrat kita akan mengenali jenis grafiknya atau sifat-sifat daripada grafik fungsi kuadrat ya. Nah, demikian juga di sini ada disebutkan ada garis Y sama dengan 4. Teman-teman tentunya bisa ya menggambarkan garis Y sama dengan 4, X sama dengan sekian gitu ya. Nah, kalau garis Y sama dengan itu adalah garis yang horizontal. Garis yang horizontal Y sama dengan 4. Nah, dia potong Y-nya di sini 4. Maka garis yang mendatar ini sejajar sumbu Y ini namanya garis Y sama dengan 4. Nah, kemudian bayangkan parabola. Parabola itu cuma ada 2 jenis keterbukaannya. Terbuka ke atas seperti ini U, atau terbuka ke bawah N, kira-kira seperti ini. Nah, karena parabola itu dikatakan menyinggung sumbu X, ini sumbu X, dan terbuka ke atas, maka grafiknya itu yang mungkin itu hanya seperti ini. Kalau kita buat terbuka ke bawah seperti ini, dia berarti tidak akan menyinggung sumbu X lagi ya. Nah, kemudian disebutkan tadi ini dia potong titiknya 1,4, berarti X-nya 1 ya, maka titik ini adalah 1,4. Demikian juga titik yang kedua dipotongnya garis Y sama dengan 4 di X sama dengan 5, sehingga titiknya diketahui 5,4. Nah, berarti ini adalah puncaknya. Puncak parabola itu kalau kita mau cari X puncaknya itu adalah X simetri ya. Ini namanya X puncak atau X simetri ya. Ini saya buat sama dengan X simetri ya. Nah, dari gambar ini pengertian simetri itu adalah garis yang membagi 2 kan. Parabolanya itu dibagi 2, berarti artinya jaraknya itu dari sini kemari itu pasti sama ya kan. Nah, berarti X simetrinya itu adalah titik tengah X1 dan X sama dengan 5. Nah, cara untuk mencari titik tengah itu langsung aja ditambah dibagi 2 ya kan. Nah, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, di soal tadi kita harus menemukan rumus fungsinya dulu, supaya nanti kalau udah ketemu rumus fungsinya, X-nya kita ganti 2 ya kan. Yang ditanya titik potong grafik tersebut terhadap X sama dengan 2 ya kan. Nah, kalau kita reka-reka X sama dengan 2 itu kan kira-kira di sini ya, X sama dengan 2. Nah, berapakah titiknya ini? Nah,
Nah, kira-kira seperti itu yang ditanya. Tapi kan ini nggak bisa kita reka-reka ya. Nah, aslinya berapa? Apakah 1 atau 2? Nah, jadi ini harus kita hitung, harus eksak. Nah, pada fungsi kuadrat yang seperti ini, ya, maksud saya kalau diketahui puncak dari parabolanya, ya, dan ada titik lain, maka rumusnya kalian hafal. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak kuadrat, kemudian ditambah dengan Y puncak. Ya, nah jadi rumus fungsi kuadrat itu kita pakai yang ini supaya lebih cepat untuk ngitungnya, ya. Nah, semestinya bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, ya. Nah, tapi untuk bentuk umum yang seperti ini langsung aja dihafalkan. Ini kalau diketahui ada puncak, ya, yaitu X puncak, Y puncak tadi, dan ada titik lain, ya, titik sembarang X, Y, yang mana aja X dan Y nya nanti boleh, ya, kira-kira seperti itu. Nah, berarti ini yang belum kita dapatkan itu adalah Y puncaknya, ya kan? Nah, kalau dari gambar ini X puncaknya tadi 3, Y puncaknya itu 0 karena terletak pada sumbu X. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulannya puncaknya itu langsung 3,0, ya kan? Nah, dan titik lainnya itu terserah mau pakai 1,4 atau 5,4. Yang paling gampang hitungnya nanti kan, yang lebih mudah yaitu 1,4 nih kita pakai. Nah, jadi ada titik puncaknya udah diketahui dan titik lain, sehingga kita nanti bisa dapatkan rumus fungsinya, yaitu kita cari terlebih dahulu nilai A-nya. Gimana cara untuk dapatin A? Masukkan ini semuanya titiknya ke dalam. Y-nya 4, X-nya 1. X puncaknya 3, Y puncaknya 0. Nah, tinggal masukin ya. Y-nya 4 sama dengan A, X-nya 1 dikurang X puncaknya 3 kuadratkan, kemudian tambah Y puncaknya tadi 0. Nah, berarti 4 sama dengan ini 2, 1 dikurang 3 negatif 2 kuadrat, berarti jadinya 4A. Nah, ketemulah nilai A-nya sama dengan 4 dibagi 4, 1. Nah, udah dapat nilai A-nya, maka ini kita lanjut ke rumus fungsinya yang tadi, tinggal ganti Y-nya, A-nya tadi jadi 1, kemudian X dikurang X puncaknya kita isi 3, kemudian dikuadratkan tambah Y puncaknya 0. Ya kan? Nah, jadi X dan Y-nya harus tetap ada, karena yang namanya rumus fungsi itu ini merupakan fungsi fx, ada Y, ada X-nya, gitu ya. Nah, berarti rumus fungsi kuadratnya tadi Y sama dengan, ini satunya nggak usah ditulis, tinggal X dikurang 3 kuadrat, ya. Y atau fx sama dengan, nah ini rumus fungsinya. Nah, di soal yang ditanya titik potong fungsi ini terhadap X sama dengan 2. Nah, artinya kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya itu nanti berapa? Nah, tinggal kita isi X-nya 2. Maka ini 2 dikurang 3 kuadrat, hasilnya sama dengan ini negatif 1 kuadrat, berarti hasilnya adalah 1. Ya, nah sehingga pasangan titiknya adalah X, Y, 1, 2,1. Pilihannya tadi ya D. Jadi kalau teman-teman udah dapat sketsanya ini tadi kan, kalau contohnya nggak sempat waktunya ngitung, nebak tadi kan udah tahu, berarti jawabnya kalau bukan B, E, itu dari sketsa grafiknya aja, ya. Nah, oke, itu yang nomor 3. Kita lanjut dengan soal yang berikut, nomor 4. Diketahui grafik fungsi kuadrat F mempunyai sumbu simetri X sama dengan 4. Nah, jadi teman-teman kalau yang namanya fungsi kuadrat tadi, seperti yang saya bilang tadi, harus terlebih dahulu teman-teman bayangkan ya, kira-kira seperti apa sketsanya. Nah, di sini yang nomor 4 saya tuliskan ya. Nah, X simetri, ingat, X simetri tadi sama aja dengan X puncak. Diketahui dari soal X puncaknya sama dengan 4, ya. Nah, kemudian jika grafik fungsi kuadrat ini melalui titik 2,0 dan 0,3. Nah, ini berarti bagian daripada puncak tadi, ya. Bagian daripada puncak. X puncaknya 4, kemudian Y puncaknya ini yang belum kita ketahui. Dan ada 2 titik malah yang diketahui, ya. Jadi ini yang diketahui dari soal yang pertama, kemudian yang kedua ada titik-titik yang dia lalui, yaitu
Yang pertama 2,0 dan 0,3. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya ini tadi, diketahui puncak dan salah satu titiknya, maka rumusnya tadi adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak kuadrat, kemudian ditambah dengan Y puncak. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumusnya, berarti Y-nya itu kita pilih salah satu dulu, yang mana terserah. Y-nya contohnya masukin titik yang pertama. Y-nya 0 sama dengan A dikali X-nya 2 dikurang X puncak. X puncaknya tadi 4, X simetri sama ya. Kemudian ditambah dengan, ini ada apa nih? Nah, kemudian ini kita lanjut ditambah dengan Y puncak. Ya kan? Nah, ditambah dengan Y puncak. Ini berarti kalau kita kuadratkan 2 dikurang 4, 2 kuadrat 4, ya kan? Nah, berarti jadinya 4A. Ya, Y puncaknya sama dengan negatif 4A. Karena ini kan 4 ya. 4 dikali A, 4A pindah ke sana. Nah, inilah satu persamaan dari titik yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi. Yang kedua masukkan titiknya 0,3. Ya, Y-nya sebesar 3, A, X-nya sama dengan 0 dikurang X puncaknya 4 kuadrat ditambah Y puncak yang mau kita cari. Ya kan? Nah, berarti ini jadinya 3 sama dengan, ini kita kuadratkan, berarti hasilnya jadinya 16A ditambah Y puncak. Ini yang kedua. Ya kan? Nah, ini persamaannya yang kedua. Kemudian kita substitusi, ya, karena yang ditanya itu adalah ordinat titik puncak. Ordinat itu apa? Ordinat itu adalah Y, ya. Kalau absis itu adalah X, ya. Jadi karena ditanya ordinat puncaknya, berarti Y puncak dong yang ditanya, ya. Nah, supaya dapat Y puncaknya, ini yang kita masukkan, ini yang akan kita substitusi, ya. Dari sini berarti bisa aja saya buat 4A sama dengan negatif Y puncak. Nah, karena ini ada 16A, ini kita kali 4. Ya, kalau kita kali 4, jadi 16A. Sama dengan di sini juga dikali 4 dong. Berarti negatif 4 Y puncak. Ya. Nah, inilah yang kita masukkan menggantikan 16A ini. Maka persamaannya 3 sama dengan ini negatif 4 Y puncak, kemudian ditambah dengan Y puncak, itulah persamaannya yang kedua. 3 sama dengan, ini sama dengan negatif 3 Y puncak. Kemudian yang ditanya adalah Y puncaknya tadi 3 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Ya, pilihannya adalah yang D. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Pembahasan soal tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, sampai ketemu lagi pada video yang